Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal membahas salah satu koin, yaitu BitGert Bryce. Dimana sekarang ini ada beberapa berita-berita menarik dan juga positif mengenai koin BitGert. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi pembahasan kali ini mengenai koin BitGert. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, so thank you juga buat teman-teman semua yang selalu support channel ini. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, jadi sekarang ada beberapa informasi mengenai pembahasan dari koin BitGert ya. Sekitar 1 hari yang lalu di sini gua telah membahas dari koin BitGert bahwa adanya salah satu token meme yang lahir di jaringannya si BitGert BRC20. Nah, tetapi sekarang ada beberapa informasi mengenai koin BitGert, walaupun memang belakangan ini, sekitar beberapa hari yang lalu, harga dari koin BitGert ini lebih cenderung mengalami penurunan. Tapi ternyata sekarang ada beberapa good news menarik mengenai koin BitGert, tetapi buat teman-teman semua pun tetap dipertimbangkan, apakah kalian akan tetap bertahan ya, minimal untuk 1 minggu ke depan, untuk menahan dari koin BitGert, karena sekarang adanya sebuah pengumuman besar dari developersnya koin BitGert. Dan selain itu, untuk pembahasan kali ini ada beberapa poin, terutama mengenai sesi AMA. Nah, jadi ternyata sebelumnya ada sebuah sesi AMA pada tanggal 5 dan gua belum membahas. Jadi sekarang kita bakalan bahas sih mengenai rekapan sesi AMA. Kira-kira apa aja yang sudah dibicarakan di dalam sebuah sesi AMA pada tanggal 5 Mei kemarin. Dan mengenai harga dari koin BitGert, ternyata per hari ini mengalami penurunan sekitar 3,44% dan harganya di 0, ada sekitar 60 di belakang, 2846 USD. Walaupun memang sekarang harga dari koin BitGert mengalami penurunan 3,40%, tetapi melihat dalam sebuah chart yang ada di dalam coin market cap, di sini sudah mengalami kenaikan ya. Sebelumnya itu sempat ke kisaran 26 ataupun 27, tetapi sekarang sudah di 28. Artinya ada sebuah kenaikan lah ya, walaupun masih tetap mengalami penurunan. Oke, jadi kira-kira informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, di sini pada tanggal 5 Mei kemarin adanya sebuah sesi AMA yang telah disampaikan oleh tim dan juga developers koin BitGert, tetapi di sini masih menggunakan versi bahasa Inggris ya. Jadi lebih baik kita translate-kan terlebih dahulu supaya kita mudah untuk memahami kira-kira apa yang sudah dibicarakan di dalam sebuah sesi AMA kemarin di Telegram grup officialnya si koin BitGert Bryce. Jadi di sini Mr. Gate langsung menyambut gitu ya dengan hangat. Halo semuanya, mohon sampaikan pertanyaan Anda. Nah, jadi dia langsung menerima nih kira-kira apa aja nih yang para komunitas ingin tanyakan terhadap developers koin BitGert mengenai perkembangan dan juga project dari koin BitGert Bryce. Di sini memang ada beberapa halaman, kurang lebih ada sekitar 5 halaman, tetapi yang bakal gua bahas mengenai poin-poin pentingnya saja. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama di sini, Hi Gert, saya ingin mengajukan pertanyaan tentang project yang dimulai di rantai Bryce. Jadi di sini ada sekitar 2 pertanyaan gitu ya dari salah seorang tersebut. Di Bryce Telegram, saya melihat mempromosikan project di rantai lain, memperluas ke rantai Bryce seperti Frogcoin dan project yang tidak memulai project studio seperti Ice Cream Swap. Dan untuk pertanyaan kedua, mengapa project lain yang telah dimulai di jaringan Bryce tidak dapat dipromosikan di Bryce Telegram Group Official? Nah, jadi di sini jawaban dari Mr. Gates sendiri untuk yang pertama gitu ya. Di sini kami tidak mempromosikan project rantai lain, tetapi hanya membagikan pengumuman kemitraan. Nah, jadi sebetulnya tidak ada unsur mempromosikan project luar gitu ya. Tetapi di sini dengan salah satu project tersebut berhubung sudah melakukan suatu kemitraan ataupun kerjasama dengan koin BitGert, jadi mau tidak mau itu harus diumumkan di Telegram Group officialnya koin BitGert Bryce. Dan untuk poin yang kedua, jika project tersebut bukan bagian dari BitGert secara resmi, maka kami tidak mengizinkannya. Nah, jadi di sini yang akan dipromosikan di dalam Telegram Group officialnya koin BitGert Bryce dengan beberapa project yang lain di jaringannya BitGert BRC20 ataupun BRC20, itu hanya beberapa project yang memang sudah disupport oleh BitGert Startup Studio. Jadi di luar BitGert Startup Studio itu tidak akan diizinkan untuk bisa mempromosikan project tersebut di Telegram Group officialnya koin BitGert Bryce. Dan selain itu di sini mengenai pelisingan ini sangat menarik sekali ya. Jadi kisaran ada beberapa exchange Tier 1 yang kemungkinan sekarang sedang disonding oleh tim dan juga developers koin BitGert Bryce. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Hi Gert, Anda mengatakan Binance sedang dalam proses, sejauh mana proses itu? Nah, jadi di sini selain dengan tim koin BitGert ini sedang memproses gitu ya untuk pelisingan koin BitGert di exchange Binance, salah satu exchange terbesar nomor 1 dunia. Tetapi kira-kira sudah sampai mana proses tersebut gitu ya? Ini sedang dipertanyakan kembali oleh community-nya si koin BitGert Bryce. Dan jawaban dari Mr. Gates sendiri, saat ini kami sedang dalam proses beberapa listing bursa dan kami menindaklanjuti setiap hari. Mohon bersabar dan tunggu pengumuman resminya. Nah, di sini salah seorang tersebut mempertanyakan mengenai pelisingan di salah satu exchange Tier 1 yaitu Binance. Tetapi jawaban dari Mr. Gates sendiri ya, di sini ada suatu kata-kata, saat ini kami sedang dalam proses beberapa listing bursa. Artinya bukan hanya 1-2 aja gitu ya. Ya mungkin bisa saja 3 exchange, 4 exchange atau mungkin 5 exchange.
Atau mungkin namanya benar-benar satu exchange saja nih ya, yaitu Binance. Tapi nggak masalah sih ketika dari koin Bitgear ini memang akan terdaftar di exchange Tier 1, dan walaupun hanya satu exchange yaitu Binance, itu sangat puas sekali ya dari beberapa komunitas. Karena harapan sampai dengan saat ini dari komunitas koin Bitgear ini masih tetap menanti-nantikan untuk koin Bitgear ini bisa terdaftar di exchange Tier 1 nomor 1 dunia, yaitu Binance. Dan untuk informasi selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan mengenai mekanisme pembakaran. Gert, tolong jelaskan detail mengenai random burning. Apakah satu kali burning sekaligus 99% selama 3 tahun sesuai rencana atau bagaimana? Nah, sebetulnya di sini udah dijelaskan kembali berkali-kali gitu ya oleh tim dan juga developers koin Bitgear mengenai mekanisme pembakaran. Jadi di mana yang sering kita saksikan mengenai mekanisme pembakaran buyback and burn bulanan. Tapi ternyata komunitas ataupun army ini belum begitu paham, makanya dia mempertanyakan kembali mengenai statement dari mekanisme pembakarannya koin Bitgear Bryce. Dan dia pun kami tahu burn tidak berdampak pada harga, tetapi kami butuh kepastian dan juga penjelasan detail. Tolong jelaskan detail untuk itu, terima kasih. Nah, tetapi ternyata jawaban dari Mr. Gert sendiri ini sangat singkat sekali. Jawabannya sudah diumumkan di Twitter kami. Silahkan periksa mengenai tautan yang sudah disertakan di sini. Nah, jadi memang sudah dijelaskan kembali gitu ya mengenai mekanisme pembakaran ataupun strateginya seperti apa. Intinya strategi yang telah diterapkan mengenai mekanisme pembakaran oleh tim dan juga developers koin Bitgear itu buyback and burn bulanan ya, tetapi tidak sekaligus karena dia ini mempertanyakan apakah satu kali pembakaran langsung 99% dihabiskan mengenai total supply koin Bitgear ataupun circulating supply-nya. Tetapi statementnya tidak seperti itu, melainkan dari mekanisme pembakaran setiap bulan. Dan ini masih tetap dijalankan ya untuk mekanisme pembakaran bulanan, tetapi hanya saja sekarang strateginya ada sedikit dirubah. Dan kemarin pun ada sekitaran kurang lebih ada 6 kali buyback gitu ya, dan tujuannya itu memang untuk mekanisme pembakaran dari koin Bitgear Bryce. Dan untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini beda orang gitu yang telah melakukan suatu pertanyaan dan pertanyaannya masih sama mengenai mekanisme pembakaran. Jadi saya sudah tahu berita ini, Gert. Kami ingin kepastian pembakaran 99%. Apakah sesuai dengan rencana 3 tahun lalu atau bagaimana? Nah, jadi pertanyaannya masih mengenai seputaran mekanisme pembakaran. Dan di sini dari developers koin Bitgear Bryce menjawab, kecuali pembakaran telah selesai. Kami tidak dapat mengungkapkan rincian apapun tentang hal itu. Dan selain itu, waktu pembakaran sama sekali tidak dapat diprediksi karena bergantung pada jumlah dana yang masuk dari kapitalisasi pasar. Nah, jadi mengenai statement mekanisme pembakaran untuk koin Bitgear di sini telah dipertanyakan kembali, tetapi jawaban dari Mr. Gert sendiri mungkin seperti ini ya. Kecuali memang pembakaran ini telah selesai, artinya tidak ada suatu pembakaran apapun lagi yang terjadi di dalam koin Bitgear, barulah gitu ya beberapa army harus mempertanyakan gitu apakah dari tim koin Bitgear ini masih tetap komitmen dan juga konsisten dengan apa yang telah diplanningkan ataupun direncanakan sebelumnya, bahwa selama 3 tahun itu bakal mengurangi total supply sekitar 99%. Intinya mekanisme pembakaran ini akan terus dilanjutkan, akan tetap dijalankan ya, karena memang sejauh manapun tim di balik koin Bitgear ini akan tetap membakar sebanyak-banyaknya mengenai circulating supply dan juga total supply dari koin Bitgear Bryce. Dan untuk pertanyaan selanjutnya di sini, apakah tim Q Bryce bagus tiba di Cina? Kapan kita akan melihat gambar pabrik Q Bryce? Dan jawaban dari Mr. Gert sendiri, mereka telah tiba di Cina dan berencana untuk membagikan video serta beberapa informasi tentangnya model OEM mobil listrik kami. Nah, jadi sebetulnya tim yang telah berangkat ke negara Cina itu sudah sampai di sana dan juga sudah tiba di sana, hanya saja mungkin belum begitu leluasa gitu ya untuk membagikan suatu video kira-kira bentuk dan juga desain mobil Q Bryce ataupun IP-nya itu seperti apa. Dan ternyata dengan adanya suatu pertanyaan seperti itu, di sini langsung ada announcement gitu ya sekitar beberapa jam yang lalu nih, ini postingan 12 Mei. Jadi mengenai tim yang telah berangkat ke Cina itu kira-kira sudah sampai atau belum. Jadi di sini ada sebuah postingan di tahap ke-10 ya, ataupun di phase ke-10 ini. Jadi tim kami telah merekam video mobil listrik hari ini dan kami akan segera merilis video singkat yang menampilkan kendaraan tersebut. Nah, jadi kurang lebih jawabannya ini sudah ada di Twitter resminya si koin Bitgear ya, walaupun memang sudah sekitar seminggu yang lalu gitu ya mengenai sesi AMA itu berlangsung, dan postingan ataupun pembaruan mengenai tim yang telah berangkat ke negara Cina itu baru ada announcementnya ataupun baru ada jawaban kira-kira tim sudah sampai atau belum. Jadi kemungkinan hari ini bakal di announcement nih mengenai video yang akan diupload kira-kira desain mobil project dari koin Bitgear ini seperti apa yang telah bekerja sama dengan pabrikan Cina. Dan untuk pertanyaan selanjutnya di sini, selamat siang Gert Sanem, mungkin Anda ingin memandu komunitas tentang cara membedakan antara BTC BRC20 dan Bitgear BRC20. Saya melihat banyak yang mengajukan pertanyaan ini. Nah, jadi memang benar banget gitu ya mengenai BTC BRC20 dan juga Bitgear BRC20, kira-kira ada kaitannya atau tidak ya, kemungkinan seperti itu nih mengenai pertanyaan dari salah satu army koin Bitgear. Dan di dalam sebuah komentar mengenai pembahasan koin Bitgear di YouTube gua pun kemarin itu ada yang mempertanyakan gitu ya, Bang tolong bahas perbedaan antara Bitcoin BRC20 dan juga Bitgear BRC20.
Cuma sorry banget ya, gue belum bisa membahas gitu mengenai seputaran BTC BRC20 dan juga BitGet BRC20. Perbedaannya itu seperti apa, nanti kita bakalan bahas kok ya. Jadi buat kalian juga yang memang ingin tahu penjelasannya seperti apa dari gue, so stay tune. Kira-kira apa nih yang bisa membedakan antara Bitcoin BRC20 dan juga BitGet BRC20. Dan jawaban dari Mr. Gates sendiri gitu ya mengenai pertanyaan seperti ini, kami adalah orang yang mengumumkan BRC20 sebelum diumumkan untuk Bitcoin. Jadi BRC20 Bitcoin tidak terkait dengan kami ya. Jadi memang benar banget nih antara Bitcoin BRC20 dan juga BitGet BRC20 itu jelas-jelas berbeda, itu tidak bisa disamakan gitu ya. Jadi memang beda banget lah ya antara Bitcoin BRC20 dan juga BitGet BRC20. Dan untuk informasi selanjutnya mengenai harga ataupun tentang harga dan jawaban dari Mr. Gates sendiri, saya ingin menyampaikan kepada mereka yang menanyakan tentang penurunan nilai token kami. Perlu diketahui bahwa merupakan praktik umum bagi investor awal untuk meraup untung yang menyebabkan fluktuasi harga token. Meskipun harga mungkin tidak selalu naik, pada akhirnya akan terkoreksi sendiri. Jadi saya sarankan menunggu koreksi ini berakhir, dan setelah itu terjadi, token kemungkinan akan mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa. Nah, jadi mengenai harga untuk dari koin BitGet Bryce ya, namanya juga koin yang diperdagangkan, bisa naik bisa juga turun, dan ini adalah salah satu harga yang memang menurut gua alami gitu ya, baik dari penurunan ataupun kenaikan dalam sebuah harga tersebut. Tetapi apa jadinya ketika memang salah satu token tersebut selalu naik tetapi tidak bisa dijual? Kan itu yang membahayakan. Jadi ada istilah yang namanya honeypot. Tetapi yang perlu kita ketahui juga yang telah disampaikan dalam sebuah sesi amat tersebut ya, di sini menurut developers koin BitGet sendiri, token kemungkinan akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Wow, artinya dari koin BitGet ini memiliki suatu potensi ataupun progres bisa mencapai new all time high. Dan bahkan di sini pun ada sebuah simulasinya yang mengenai pertanyaan tentang harga. Untuk memahami fungsi pasar cryptocurrency, tidakkah Anda mempertimbangkan untuk menjual jika Anda membeli harga dengan murah? Nah, jadi sebetulnya tim di balik koin BitGet dan juga developers tidak memaksa untuk kalian apakah kalian harus tetap setia untuk menandai koin BitGet. Tapi intinya ketika memang dari kalian sudah mendapatkan suatu keuntungan ataupun return dari koin BitGet, itu hak kalian apakah kalian akan tetap bertahan atau menjualnya. Tapi yang telah disarankan dari developers koin BitGet, ketika memang kalian sudah meraup keuntungan ataupun sudah cuan, silakan kalian jual ya, karena memang berinvestasi kita mencari untung bukan mencari rugi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan penurunan jumlah pengikut di Twitter? Nah, jadi di sini teman-teman juga banyak sekali nih yang mempertanyakan mengenai penurunan followers di Twitternya si koin BitGet. Dan di sini alasan ataupun jawaban dari Mr. Gates sendiri, alasan dibalik sebuah penurunan followers di Twitter bagi mereka yang mengeluh adalah karena kampanye airdrop yang telah dilakukan. Pengikut yang berhenti mengikuti adalah bagian dari kampanye ini. Jadi memang benar banget ya. Jadi followers dari Twitter si koin BitGet Bryce ini mengalami kenaikan yang signifikan ketika memang adanya suatu kampanye airdrop. Intinya itulah alasan kenapa followers di Twitternya si koin BitGet Bryce ini mengalami penurunan, karena followers sebelumnya yang telah join untuk memfollow dari akun Twitter resminya si koin BitGet hanya dalam sebuah kampanye untuk mendapatkan airdrop yang telah diselenggarakan oleh tim dan juga developers koin BitGet Bryce. Dan untuk informasi selanjutnya mengenai good news menarik, di mana di sini tim dan juga developers koin BitGet telah memberikan suatu postingan seperti ini, dan bahkan postingan ini pun disematkan di Telegram grup officialnya koin BitGet Bryce. Jadi kira-kira apa poin pentingnya di dalam sebuah postingan yang ini? Jadi di sini pun ada sebuah caption ya, just look at this crazy stage, million of people watching us. And it's you that's scaring them from investing in use by selling. Nah, jadi kurang lebih informasinya adalah lihat saja statistik gila ini, jutaan orang memperhatikan kami. Dan Andalah yang menakut-nakuti mereka untuk berinvestasi pada kami dengan menjual. Dan bahkan developers koin BitGet pun telah menekankan kembali untuk army dari koin BitGet, cancel your sales order for a week and watch the price. Jadi batalkan pesanan jual Anda selama seminggu dan perhatikan harganya. Artinya akan ada suatu kejutan di minggu depan ya, sekitar tanggal 17-an atau tanggal 18 Mei mendatang. Di sini pun sudah dipin di Telegram grup officialnya koin BitGet Bryce. Semoga saja ini bisa direalisasikan supaya dari beberapa orang yang mungkin bisa masuk di harga sekarang itu mendapatkan suatu keuntungan, hanya tetap menahan sekitar 1 minggu ke depan. Jadi itulah harapan dari tim dan juga developers koin BitGet kepada army-arminya supaya bisa menghold ya minimal seminggu ke depan lah ya, ketika memang kalian ingin mendapatkan suatu keuntungan. Tetapi sekali lagi ini bukan suatu ajakan untuk kalian membeli koin BitGet saat ini dengan adanya sebuah informasi seperti ini, karena ini masih 50-50, bisa direalisasikan bisa juga ditinggalkan gitu atau diabaikan dengan adanya sebuah caption dan juga pin message yang ada di Telegram grup official koin BitGet Bryce seperti ini. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru dari koin BitGet. Jadi di dalam sebuah sesi AMA yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Mei kemarin di Telegram grup officialnya koin BitGet Bryce,
Di mana di dalam sebuah sesi amat tersebut banyak sekali poin-poin penting, terutama mengenai peleasingan. Walaupun dari salah seorang army mempertanyakan peleasingan di exchange nomor 1 dunia ataupun Binance, ternyata tim di balik koin BitGet dan juga developer sedang mengusahakan supaya bisa terdaftar di beberapa exchange tier 1 yang mungkin bisa seperti Binance, Kraken, Coinbase, Crypto.com, dan lain-lain. Dan selain itu, adanya sebuah informasi juga di Telegram grup officialnya Coin BitGet, di mana itu pun telah disematkan ya. Jadi buat kalian silahkan cek di sana apakah ada suatu kemungkinan bahwa Coin BitGet ini harganya bisa melambung sekitar seminggu ke depan, kisaran di tanggal 17 Mei mendatang. Nah, jadi apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi mengenai Coin BitGet, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.